Ini namanya rhizophora. Itu sebetulnya biji kan? Iya, buah sih. Buah ya? Ya, buah nanti kalau dia ada kalau nanti dia sudah tua, dia akan lepas sendiri. Dan kalau memang nanti ada daratan, dia akan nancap. Ya, asal daratan itu tidak berair, dia bisa tumbuh, insya Allah tumbuh. Nah, inilah bibit yang nantinya akan kita tanam di program sedekah oksigen yang 485 di kawasan ini. 485 mangrove. Pohon. Ya. Keren ya, 485 itu. Terima kasih nih buat para supporternya. Saya bangga punya teman 485 dengan semangatnya yang seperti ini. Kelihatannya memang kecil, tapi bukan main pohon mangrove ini. Ini pohon ini yang disebut orang bakau. Jadi sebetulnya mangrove itu tidak semuanya bakau, banyak jenisnya. Kebetulan yang jenis inilah yang dibilang bakau. Nah, dia ini punya akar yang dibilang orang seperti kayak fondasi. Ya, karena akar gantung. Bukan. Apa namanya? Banyak kakinya. Iya, kayak kaki. Dia kakinya banyak gitu ya. Nah, itu fungsinya memang karena dia sebetulnya bisa tumbuh di kondisi oksigen yang minim. Nah, caranya juga dengan model akar yang seperti itu dia bisa mengambil oksigen lainnya. Tapi dengan akar itulah dia sebetulnya juga membantu supaya tanah atau lumpur yang ada di sana tuh tetap ada. Jadi juga nutrisi yang datang dari atas gitu tuh juga terperangkap di sana, membuat lokasi itu menjadi subur. Ya, Suci adalah salah satu profil alumni 485 yang mendedikasikan dirinya untuk lingkungan, khususnya orangutan. Bangga kita. Ya, karena tanahnya kan terperangkap di situ. Iya, terperangkap di akar itu. Dan karena lumpurnya terperangkap, itu juga membuat air di sekitarnya menjadi lebih jernih. Jadi itu otomatis ada ekosistem kecil di situ ya. Iya. Dan itu akan akhirnya dengan bakteri dan jamur yang ada di sana mungkin ya, akhirnya itu membuat menjadi kaya akan nutrisi dan membuat ikan, udang, kepiting semua pada betah yang ada di sana. Jadi memang ekosistem mangrove ini bukan main. Memang kalau orang kota kan jarang bicara tentang rawa-rawa. Dan memang bukan habitatnya orang kota untuk tinggal di rawa-rawa. Tapi bakau memang biasanya di rawa-rawa ya. Ya, dia di pantai biasanya, karena kan memang terkenal dengan istilah namanya hutan pasang surut ya. Nah, itu juga yang membantu kenapa dia ada di pantai, untuk bisa menahan ombak dari laut. Nah, itu juga abrasi. Ya, menahan ombak dari laut, juga menahan abrasi, terus juga sebetulnya membantu untuk tidak interupsi air laut ke dalam kota ya. Gitu, ke dalam Jakarta gitu. Ya. Jadi fungsinya sangat banyak sebetulnya ini. Karena kalau saya pernah baca ada penelitian yang bilang mudah saja menentukan parameter sebuah ekosistem, khususnya di pesisir pantai. Lihat aja ada mangrove apa enggak. Iya, betul. Mangrove sehat berarti ekosistemnya oke. Nggak ada mangrove ya bisa diartikan. Ya, dari apa yang sudah tadi kita sharing itu kan sudah kebayang ya sebetulnya ya bagaimana sebetulnya Jakarta ini sangat membutuhkan mangrove. Nah, ini yang ironinya. Dari hasil catatan kita, 10 orang Jakarta yang kesini yang tahu cuma 1 orang. Ya, tapi padahal ini hampir 100 hektar loh ini. Mungkin satu sosialisasinya masih kurang, saya nggak tahu ya. Atau juga siapa yang datang ke sini mikirnya hanya wisata. Ya. Nah, ini bagaimana membangkitkan keinginan tahuan dan belajar mereka. Mungkin ya tadi ya, inilah yang kita bahasa Indonesia lah. Ini tadi kita banyak anak-anak, banyak kalau kita ingin lebih banyak orang pengenal dan bisa belajar langsung, bisa menyadari fungsi dari mangrove ini, ya artinya memang komunikasinya juga harus bisa masuk gitu. Mudah-mudahan angkatan 485 kita bisa boleh bilang sebut juga peduli lingkungan. 35 tahun kan bukan sebentar ya. Iya. Tapi mudah-mudahan di angka 35 ini kita bisa membuat suatu
yang berbeda. Memang banyak cara untuk peduli lingkungan, tapi salah satunya menanam mangrove ini sedekah oksigen. Iya. Bisa jadi salah satu untuk memulai. Ya, ini sedekah oksigen, tapi saya juga bilang tadi wakaf juga ya kalau saya bilang. Betul. Ini wakaf karena tadi kita lihat kita nanam hari ini atau nanti tanggal 28 misalnya. Yang akan melihat menjadi pohon itu mungkin bukan kita, generasi berikutnya. Jadi ini wakaf kita yang mungkin kesannya nggak seberapa ya, tapi sebetulnya efeknya itu bukan main gitu loh. Kalau dari nilainya ya boleh dibilang ya bukan nggak ada, tapi dibandingkan dengan value-nya nanti yang diperoleh dan berapa lama, karena kita tahu kan mangrove ini tercatat banyak yang berusia panjang. Iya, insya Allah. Tapi itulah salah satu poin penting juga, menanam itu mudah, tapi merawatnya yang sulit. Menjaganya ya. Iya, menjaganya, merawatnya dan menjaganya. Jadi saya berharap kawan-kawan 485 juga nggak akan berhenti hanya dalam menanam, tapi tengoklah tanaman yang apa kita tanam itu sudah seperti apa nantinya. Kapan-kapan balik lagi ke sini, ajak kawan, ajak saudara, bawa anak. Mudah-mudahan itu apa yang kita kerjakan hari ini atau nanti itu bisa terus berjalan gitu. Ya, harapan kita juga seperti itu. Apa yang kita lakukan ini bukan hanya kita, tapi ini bisa jadi contoh kawan-kawan yang lain untuk melihat bahwa menanam itu mudah. Udah nggak alasan lagi, wah susah, saya nggak punya tempat, saya nggak punya halaman. Silakan titip tangan. Makasih Suci, kita akan ketemu ya nanti tanggal 28 Oktober untuk melihat 485 mangrove kita tanam dan tumbuh di sini. Amin, 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 amin. Oke, ketemu lagi ya.